Output HR itu adalah kebijakan-kebijakan HR yang bisa dipakai supaya organisasinya biar cepat berkembang atau bertumbuh. Nah, artinya peran HR itu sangat-sangat strategis. Ya, jadi teman-teman, HR itu sekali lagi bukan hanya melakukan pekerjaan administrasi, tetapi bagaimana HR itu bisa membangun sistem HR yang kemudian bisa membantu organisasi berkembang. Oke teman-teman, saya ingin menutup episode perdana saya kali ini dengan satu pertanyaan reflektif, yaitu Anda sekarang di organisasi sebagai HR itu diposisikan sebagai apa? Sebagai administrator atau sebagai mitra bisnis? Nah, kalau harus berubah, siapa dulu yang harus berubah? HR-nya yang berubah, atau sistemnya, atau malah manajemennya yang harus berubah? Dan di titik ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin agak tegas. Tapi yang saya sering temui, justru banyak HR yang benar-benar belum mengerti bisnisnya itu sendiri. Kalau HR tidak memahami bisnis, maka akan sulit memberikan solusi yang relevan. Dan ketika HR tidak bisa memberikan solusi, wajar kalau manajemen akhirnya mengambil. Contoh, HR membuat sistem reward management. Tapi yang saya sering lihat, reward yang dibuat adalah disinilah peran HR sebenarnya diuji. Bukan hanya menjalankan sistem, tapi memahami. Jadi, kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, siapa yang harus berubah duluan? Jawaban saya tetap sama. Sekarang kita lihat dari sisi manajemen. Banyak yang bilang bahwa manajemen tidak melibatkan HR. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali manajemen bergerak cepat karena masalahnya ketika HR tidak siap memberikan insight, maka halo, saya Wulan. Selamat datang kembali di Coach Wulan Talks. Di episode saya sebelumnya, saya membahas bahwa HR seringkali terjebak dalam peran administrasi. Padahal HR sebenarnya bisa menjadi mitra bisnis yang sangat strategis. Dan saya menutup dengan satu pertanyaan. Sebenarnya siapa duluan yang harus berubah? HR-nya, manajemennya, atau sistemnya? Nah, di episode kali ini, mari kita bahas bersama. Kalau saya boleh jujur, ini pertanyaan yang tidak sederhana. Karena di lapangan, ketiganya saling berkaitan. HR, manajemen, sistem, tidak bisa berdiri sendiri. Tapi, kalau kita terus menunggu satu sama lain, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Dan di titik ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin agak tegas. HR harus mulai duluan. Kenapa HR? Karena HR adalah fungsi yang paling dekat dengan perubahan organisasi. Tapi yang saya sering temui, justru banyak HR yang benar-benar belum mengerti bisnisnya itu sendiri. HR sangat paham prosedur, sangat rapi secara administrasi, tapi ketika diajak bicara strategi, masih bingung harus mulai dari mana. Kalau HR tidak memahami bisnis, maka akan sulit memberikan solusi yang relevan. Dan ketika HR tidak bisa memberikan solusi, wajar kalau manajemen akhirnya mengambil keputusan sendiri. Disinilah peran HR sebenarnya diuji. Bukan hanya menjalankan sistem, tapi memahami arah bisnis dan bisa menghubungkan manusia dengan tujuan perusahaan. Sekarang kita lihat dari sisi manajemen. Banyak yang bilang bahwa manajemen tidak melibatkan HR. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali manajemen bergerak cepat karena memang dituntut oleh bisnis. Masalahnya, ketika HR tidak siap memberikan insight, maka manajemen akan tetap jalan tanpa HR. Ini bukan benar atau salah, tapi ini masalah kesiapan. Karena pada akhirnya manajemen itu butuh partner yang bisa diajak berpikir, bukan hanya menjalankan. Lalu bagaimana dengan sistem? HR harus membangun sistem HR yang baik, yaitu Human Resources Management System dan Human Capital Management System. Kedua sistem ini harus terintegrasi dengan baik untuk mendukung tujuan perusahaan. Contoh, HR membuat sistem reward management. Tapi yang saya sering lihat, reward yang dibuat adalah hanya sekedar naik gaji atau bonus tahunan. Padahal sebenarnya bukan itu.
HR harus bisa membangun sistem reward-nya yang bisa memotivasi karyawan agar bisa bekerja maksimal, bahkan bisa melebihi target yang telah ditentukan. Saya pernah melihat satu kasus yang sangat menarik, di mana ada seorang HR yang awalnya fokusnya hanya di administrasi dan tidak pernah dilibatkan dalam bisnis. Nah, akhirnya dia mulai berubah. Dia mulai belajar bagaimana dia memahami bisnisnya. Kemudian dia juga mendevelop dirinya, self-development. Dia harus memahami fungsi-fungsi HR. Dia menambah kompetensinya. Nah, ini penting banget buat teman-teman HR ya. Kita harus juga menambah kompetensi kita sebagai HR. Supaya kita bisa mengerti membuat fungsi HR yang sesuai dengan tujuan perusahaan itu yang seperti apa. Karena kita nggak bisa sembarangan membuat fungsi HR, strategi HR tanpa kita memahami bisnisnya. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, siapa yang harus berubah duluan? Jawaban saya tetap sama, HR harus mulai duluan. Tapi bukan berarti HR harus berubah sendiri. Karena pada akhirnya perubahan itu tetap kolaboratif. HR, manajemen, dan sistem harus bergerak bersama-sama. Kalau boleh saya simpulkan dalam langkah yang sederhana, yang pertama, HR mulai memahami bisnis, bukan hanya proses. Yang kedua, HR belajar memberikan solusi, bukan hanya laporan. Yang ketiga, HR berani mengambil peran, bukan hanya menunggu perintah. Yang keempat, HR mulai mendevelop diri. Perubahan dalam HR tidak bisa hanya menunggu satu pihak. Tapi kalau harus dimulai dari satu titik, maka HR harus berani mulai duluan. Memahami bisnis, memberikan solusi, mengambil peran yang strategis, dan mengupgrade diri. Karena pada akhirnya peran HR tidak berubah hanya karena struktur, tapi karena value yang ditunjukkan. Di episode Coach Wulan Talks berikutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai apa saja sih skill yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang HR agar bisa naik ke level yang lebih strategis. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, share kepada yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan saya berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.